Perkenalkan, nama saya Ocha Primalia Tondang. Saya dari kelas B 2023. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lagu Butet. Hari ini, kita akan menelusuri jejak sejarah sebuah lagu yang sangat akrab di telinga masyarakat Batak, yaitu Butet. Lagu ini sering dinyanyikan dengan penuh emosi, seolah menyimpan kisah perjuangan dan kerinduan yang mendalam. Namun, di balik melodi indahnya, muncul pertanyaan kritis, siapa sebenarnya pencipta lagu ini? Apakah benar lahir sebagai lagu rakyat di masa perang, atau ada tokoh tertentu yang menuliskannya? Fakta dan cerita lisan sering bercampur, menjadikan Butet bukan sekadar lagu, melainkan misteri sejarah yang perlu kita kupas bersama. Mari kita bongkar satu persatu antara catatan sejarah, ingatan kolektif, dan kemungkinan hoax yang selama ini melekat pada lagu Butet. Lagu Butet diyakini lahir pada masa perjuangan kemerdekaan. Kata Butet sendiri dalam bahasa Batak Toba berarti anak perempuan. Liriknya berisi ungkapan kerinduan seorang ibu kepada anaknya yang sedang berjuang di medan perang. Melalui syairnya, kita bisa merasakan semangat patriotisme sekaligus kerinduan yang mendalam. Namun, siapa pencipta asli lagu ini? Inilah yang masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber menyebut nama Tilang Gultom, seorang komponis Batak, sebagai pencipta. Tetapi ada juga pandangan bahwa Butet bukan karya individu, melainkan lahir secara kolektif dari masyarakat Batak sebagai bentuk ekspresi rakyat pada masa penjajahan. Bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, contohnya tradisi lisan. Banyak cerita dari generasi tua Batak yang mentuturkan bahwa lagu ini dinyanyikan sejak masa kolonial Belanda dan Jepang. Perbandingan sumber, ada perbedaan informasi. Sebagian arsip menyebut nama pencipta, sebagian lagi menyebutnya sebagai folk song, dan ini justru memperkuat bahwa Butet sudah melekat dalam identitas kolektif masyarakat Batak. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa memahami bahwa lagu Butet lahir dari konteks perjuangan rakyat Batak. Meski penciptanya belum dapat dipastikan secara mutlak, yang jelas lagu ini tetap menjadi simbol cinta seorang ibu, kerinduan sekaligus semangat juang bangsa. Dalam pembahasan ini, saya akan menunjukkan bagaimana lagu Butet tercipta, siapa saja yang disebut sebagai penciptanya, serta bukti-bukti yang menguatkan kisah di baliknya. Ada versi yang menyebutkan nama Tilang Gultom, ada pula yang meyakini bahwa Butet adalah lagu rakyat atau folk song yang tumbuh dari masyarakat Batak itu sendiri. Melalui penelusuran sejarah tradisi lisan hingga dokumen yang ada, kita akan melihat bahwa Butet bukan sekadar lagu penghibur, melainkan pesan kerinduan seorang ibu sekaligus penyemangat perjuangan pada masa penjajahan. Oke teman-teman, sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pencipta lagu Butet. Yang pasti, lagu Butet itu dari sumber-sumber yang telah saya paparkan tadi, bahwa lagu Butet tercipta atau terbentuknya dari salah seorang kisah perempuan dari Buru Tobing, di mana ia menceritakan tentang kerinduan seorang putri terhadap ayahnya yang sedang berjuang di gerilya. Saya juga di sini akan menyikap beberapa fakta yang menarik, di mana lagu Butet itu ada yang disingkirkan atau lirik yang terlupakan. Mari kita sama-sama menyaksikan lirik dari video lagu Butet zaman dahulu. Nah, dari video yang tadi, kita sudah sama-sama mendengarkan lirik dari lagu Butet, di mana pada video yang tadi ada lirik lagu terdengar, di mana Butet mate ditembung do amang mole Butet, ditembak mortir ni Belanda do ale Butet.
Itulah lirik lagu Butet pada zaman dahulu yang sudah disingkirkan dan tidak ada lagi atau sudah dilupakan dan tidak dimunculkan lagi di lirik lagu Butet pada zaman sekarang ini. Di mana lirik lagu tersebut harusnya muncul sebelum lirik lagu Butet Haru Pertibuma Magodang Ale Butet. Jadi, lirik asli dari lagu Butet tidak sepenuhnya sama dengan versi yang kita kenal sekarang. Dalam beberapa catatan dan cerita lisan, terdapat bagian lirik yang kemudian dihilangkan atau tidak lagi dinyanyikan. Bagian yang dihilangkan ini biasanya berisi ungkapan yang lebih kuat tentang semangat perjuangan sekaligus menggambarkan kondisi masa perang ketika lagu ini tercipta. Ada kemudian lirik tersebut dipangkas agar lebih singkat, mudah dinyanyikan, atau disesuaikan dengan konteks setelah masa perjuangan berakhir. Dengan begitu, yang kita dengar sekarang sebenarnya adalah versi ringkas atau versi populer, sementara versi selengkapnya masih bisa ditemukan dalam arsip maupun video yang tadi saya paparkan. Jadi, lirik Butet yang kita nyanyikan hari ini bukanlah bentuk utuh dari versi aslinya, melainkan sudah mengalami perubahan, khususnya dengan adanya beberapa bait yang dihilangkan. Demikian kisah tentang lagu Butet, sebuah nyanyian dari tanah Batak yang bukan sekedar lagu, melainkan sejarah perjuangan kasih seorang ibu terhadap putrinya. Walau penciptanya yang masih diperdebatkan, tetapi tidak menghilangkan makna dari lagu Butet, di mana kerinduan, doa, serta semangat perjuangan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga di pembahasan kali ini kita akan memahami bahwa di balik dari lagu tradisional tidak hanya dinyanyikan semena-mena, tetapi memahami makna dan arti di balik lirik-lirik tersebut. Karena pada akhirnya Butet adalah warisan budaya yang dapat menyatukan kita melalui hati dan mengenang makna dari sejarah perjuangan. Sekian video yang bisa saya sampaikan tentang lirik lagu Butet. Terima kasih.